Ini adalah gereja di Kana yang di Galilea. Di tempat ini terjadi mukjizat pertama yang dilakukan Yesus, yaitu air menjadi anggur. Yang menarik, kisah ini hanya ditulis di Injil Yohanes dan tidak ada pada ketiga Injil yang lain. Mari kita pelajari bersama. Kita baca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Dikisahkan ketika itu sedang ada pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus dan murid-muridnya hadir di pesta itu. Entah bagaimana ibu Yesus tahu bahwa tuan rumah kehabisan anggur. Ini kondisi yang kritis. Ada pesta, tapi anggur habis sebelum waktunya. Anggur adalah lambang sukacita. Saat ini, adakah di antara saudara yang kehabisan anggur? Tidak ada lagi sukacita. Bila Anda rindu dipulihkan, ini yang harus Anda lakukan. Yang pertama, undang Yesus hadir dalam kehidupan Anda. Ajak saudara untuk buka hati. Izinkan Kristus hadir dalam hati Anda. Kristus sanggup membalikkan keadaan. Kekurangan jadi berkelimpahan. Yang tidak ada menjadi ada. Tawar hati digantikan dengan sukacita. Kita baca kisah selanjutnya, Yohanes 2 ayat 5-8. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang ciduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Yang kedua, taati apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin pelayan ini pasti bertanya-tanya, air kok disuruh bawa ke pemimpin pesta? Saya bisa dimarahi atau bahkan dipecat. Meski tampak tidak masuk akal, meski mengandung resiko yang besar, tetap lakukan. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Dan apa yang kemudian terjadi? Air itu sudah berubah jadi anggur yang terbaik. Yohanes 2 ayat 9-10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sekarang saya ajak saudara berhitung. Satu tempayan berisi 2-3 buyung air. Ambil tengah-tengahnya saja. Isinya 2,5 buyung. Sedangkan satu buyung itu sekitar 40 liter. Jadi satu tempayan berisi 2,5 kali 40 liter. Yaitu 100 liter. Totalnya ada 6 tempayan. Jadi 6 kali 100. Ada 600 liter anggur. Satu botol wine, ini wine dari Kana asli, berisi 750 ml. Berarti saat itu ada 800 botol wine yang terbaik. Saya pernah lihat iklan di toko online. Satu botol Kana Wedding Wine yang berusia 12 tahun seperti ini di Indonesia dijual 2 juta per botol. Kalau beli langsung dari Holy Land jauh lebih murah. Bila dihitung nominalnya 800 kali 2 juta. Sama dengan mukjizat Yesus saat itu senilai 1,6 miliar rupiah. Wow.
Yang ketiga, Anda harus berani percaya bahwa yang terbaik disediakan Tuhan kemudian. Saat ini kondisi Anda mungkin kurang baik atau bahkan tidak baik. Tapi Anda perlu ingat, ini bukanlah akhir cerita Anda. Ketika mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda, endingnya, hasil akhirnya pasti baik. Yang terbaik disediakan Tuhan kemudian. Haleluya.